seyogyanya adalah bisa memberikan kemudahan bagi pengambilan keputusan itu ya. Karena apa? Dengan sistem informasi kita bisa mengambil kecepatan dalam hal pemrosesan data. Coba kita bayangkan kalau misalnya ada sebuah rumah sakit di situ dengan kunjungan pasien ribuan, satu hari misalnya sampai 200 pasien, itu kalau misalnya satu poli saja, kalau misalnya di rumah sakit itu ada 10 poli pelayanan, kalau kita bayangkan di RSUD Wonosobo itu ada 10 poli pelayanan dengan rata-rata satu poli misalnya 100 sampai 200 kunjungan per hari, berarti paling tidak satu hari ada 1000 pasien, ya kan, minimal bisa sampai 2000 pasien. Kita bayangkan di dalam satu pasien misalnya di situ semuanya akan memperoleh obat paracetamol. Amoxicillin misalnya, itu paling tidak separuh dari pasien itu akan memperoleh obat ini. Berarti ada 500, minimal ada 500 sampai 1000 pasien akan memperoleh paracetamol amoxicillin. Kita bayangkan dalam tempo 1 bulan berapa amoxicillin yang dibutuhkan, berapa paracetamol yang dibutuhkan. Kalau misalnya di dalam hal manajemen farmasinya ini menggunakan sistem manual, ya tidak dibantu dengan sistem informasi yang baik, maka kita bayangkan bagaimana seorang manajer, seorang apoteker penanggung jawab instalasi farmasi rumah sakit di dalam hal memperkirakan kebutuhan. Kalau misalnya tidak punya catatan-catatan yang lengkap, ya. Kalau misalnya punya catatan yang lengkap pun, kalau di situ sistemnya manual, tidak akan mungkin bisa memberikan suatu bentuk keputusan yang cepat. Gitu. Satu contoh juga misalnya di sebuah apotek, di situ dia ingin membutuhkan informasi kebutuhan akan suatu dalam satu periode tertentu membutuhkan sebuah obat untuk memenuhi agar tidak terjadi kekosongan di apotek itu. Tentunya di situ akan mengalami kesulitan juga. Ya. Suatu contoh misalnya, kalau misalnya kita punya sebuah sistem informasi, ya, ini kita ambil contoh saja bahwa di dalam sebuah sistem informasi itu bisa kita ambil banyak sekali manfaat yang kita peroleh. Contohnya saja misalnya kita ingin mengetahui berapa sih kebutuhan obat di dalam tempo 1 bulan ke depan, dan obat apa saja yang harus kita pesan misalnya. Ini dengan menggunakan sistem informasi, kita tidak perlu nanya kepada petugas apotek misal. Kita bisa langsung bahwa 1 bulan ke depan itu misalnya di sini kita butuh sabun Asepso sejumlah 17 unit. Padahal kita tidak ada di apotek. Dalam tempo sekian bulan, untuk 1 bulan ke depan, bahwa kita membutuhkan 565 macam obat yang harus kita pesan dengan jenisnya seperti ini. Kita misalnya sekian hari ke depan kita membutuhkan Ketomet sampo sebanyak berapa. Dengan informasi langsung bisa memberikan informasi apa yang harus dipesan sejumlah 3 botol misal. Harus dipesan kepada siapa, kemana,
Berarti suppliernya bisa langsung bahwa tadi Asepso, sabun Asepso sejumlah 17 pieces, tomat sejumlah 3 pieces, ya, salep, bahkan sutra pun bisa jumlah sekian pieces langsung, satu untuk kebutuhan 1 bulan, bisa dipesan kepada PBF mana, pedagang besar farmasi yang mana. Bisa langsung direkomendasikan dengan sistem yang ada. Ini contoh adik-adik. Contoh. Sehingga dengan seperti ini membantu para pengambil keputusan, ya, para pengambil kebijakan, para apoteker penanggung jawab, bagaimana dia mengambil keputusan ini, bahwa kebutuhan sekian untuk ke depan, 1 bulan ke depan kita membutuhkan barang seperti ini, ya, berapa jumlahnya dan harus dipesan kepada siapa. Nah, jumlahnya, jenisnya, obatnya apa, jumlahnya, ya, satuannya, terus dipesan kepada siapa suppliernya. Ya. Sehingga harapannya dengan seperti ini tidak terjadi namanya kekosongan obat, tidak terjadi namanya kelebihan obat, ya, tidak terjadi overstock. Karena apa? Resiko dari obat yang kalau misalnya di situ terjadi overstock adalah stok itu akan mandek. Resiko yang paling yang pahit adalah obat itu akan terjadi kadaluarsa. Sampai obat itu tidak terjual, bisa terjadi obat kadaluarsa. Karena apa? Sistemnya terjadi ada jumlah yang di situ melebihi atau melebihi dari yang dibutuhkan. Tapi dengan sistem informasi yang ada bisa dibantu. Sistem pengambilan keputusan bisa dibantu. Obat yang harus dipesan apa saja. Ini contohnya. Ini namanya sistem pemesanan. Gitu ya. Kita juga bisa melakukan proses pemantauan obat. Ya. Satu contoh misalnya kita dengan sistem informasi yang ada itu kita punya namanya kartu stok obat. Jadi dengan sistem yang ada kita bisa tahu riwayat dari obat yang ada. Contohnya misalnya di sini Remafar misal. Riwayatnya Remafar itu dijual kemana saja. Tanggal berapa, jam berapa dijual, ada penjualan dengan riwayat keluar masuk sisanya berapa, ya. Ini contohnya. Sehingga stok terakhir sekarang ini berapa sih? Bisa ketahuan bahwa ada penerimaan sekian dari siapa dengan stok sehingga stok akhirnya ada sekian misalnya. Jadi dengan sistem yang ada bisa membantu men-tracing obat-obat ini pernah dijualnya kemana saja, bisa langsung kelihatan. Itu. Ya. Contohnya di sini yang lebih lengkap lagi misalnya. Nah, misalnya di sini ada vise anggur. Nah, vise. Ini pernah kita beli, misalnya ada penerimaan dari PBF namanya Sehat Bersama Farma. Setelah itu dilakukan proses penjualan dengan riwayat seperti ini. Berarti dengan sistem yang ada apa ada kesimpulannya? Dengan sistem yang ada kita bisa memanggil data yang kita butuhkan sewaktu-waktu dari manapun berada, ya. Kita bisa memantau terhadap persediaan yang ada. Ini kalau kita melihat memandang dari sisi manajemen farmasi, dari sisi logistik. Kalau kita ketahui adik-adik semuanya, namanya pilar dari standar pelayanan kefarmasian berdasarkan Permenkes nomor 72, 73, 74, ya, yang mana masing-masing adalah untuk manajemen standar pelayanan farmasi, manajemen farmasi rumah sakit,
farmasi apotek maupun farmasi standar pelayanan farmasi yang di puskesmas. Standar pelayanan farmasi di sini meliputi ada 2 pilar, yaitu yang pertama adalah pilar manajemen sediaan farmasi, yang kedua adalah manajemen pelayanan farmasi klinik. Nah, sistem informasi ini yang paling sekarang paling berperan adalah sistem informasi farmasi berperan di dalam hal manajemen, logistik, manajemen pengelolaan sediaan farmasi. Ya. Yang salah satunya adalah bagaimana sistem informasi ini bisa menyediakan bagi stakeholder dalam hal pengambilan keputusan. Contohnya tadi, bagaimana kita harus bisa menyediakan obat dalam sekian bulan, 1 bulan ke depan seperti apa, berapa jumlahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana stakeholder melihat riwayat dari proses jual beli terhadap obat yang ada. Gitu. Contohnya di sini misalnya VC. Nah, langsung ketahuan bahwa obat ini pernah dibeli dari PBF mana, terus dijual kepada siapa saja. Ini bisa langsung ketahuan, ya kan? Coba kalau kita melihat secara manual, gitu. Kalau kita mungkin apotek punya atau rumah sakit punya kartu stok manualnya, tapi apa? Kita harus mengakses, kita harus datang langsung ke apotek, melihat kartu stok satu persatu. Tapi kalau misalnya kita punya sistem informasi dari manapun, kita bisa langsung mengakses datanya ini. Ya, tanpa kita harus datang ke apotek. Tuh. Contoh lainnya misalnya, kita ingin mengetahui ini cefadroxil atau laporan cefadroxil yang ada di puskesmas, di apotek misalnya. Ini satu contoh saja bahwa dengan sistem informasi yang ada memudahkan bagi para pimpinan apotek untuk bisa mengakses informasi itu dengan cepat. Bahwa misalnya di apotek itu ada misalnya cefadroxil jumlahnya ada 100. Ini ternyata baru dibeli kemarin misalnya. Ada nggak sih di tempat yang lain? Di apotek, di unit yang lain misal. Cefadroxil ini tinggal berapa? 80. Dengan riwayat seperti apa? Dari bulan 10 ada 200, tapi ternyata baru sampai bulan 5 ini tinggal 80. Kira-kira berarti selama hari tahun, berarti bulan 31 bulan 10 sampai 28 bulan 5 ini ada penjualan sejumlah berapa kira-kira? Pengeluaran sejumlah berapa kira-kira? Ternyata ada pengeluaran sejumlah 120. Nah, 120 kalau dibagi 5, dibagi 6, berarti kan per bulan berapa sih? Dibagi 6 berarti per bulan hanya butuh 20 kapsul saja. Ya kan? Nah, dengan sistem informasi yang ada, kita bisa diberikan informasi yang jauh lebih cepat. Ya. Bukan lebih cepat lagi, tapi jauh lebih cepat daripada kalau kita menggunakan catatan manual. Itu. Ini contohnya. Ada nggak sih manfaat yang lainnya? Ada. Gitu loh. Ya, ini contohnya. Kita juga bisa melakukan proses pencatatan PMR pasien.
ya. Tadi contohnya di sini, misalnya di kartu stok ini, bahwa dengan sistem informasi yang ada itu bisa melihat riwayat dari PMR, Patient Medication Report. Ya, bagaimana bisa melihat riwayat pengobatan dari pasien yang ada. Ini pun bisa diakses dengan cepat, ya, bisa diakses dengan cepat tanpa harus kita datang ke apotek atau tanpa kita harus melihat catatan manualnya. Tapi dengan sistem informasi yang ada itu bisa memberikan kemudahan bagi kita bagaimana kita bisa melihat catatan pengobatan atau catatan dari pengobatan pasien yang ada. Itu. Nah, misalnya begini. Jadi kita ingin melihat, oh ternyata si Nabila misalnya pernah membeli atau datang ke apotek dengan obat-obatan apa saja, jumlahnya berapa. Nah, suatu saat kalau misalnya samanya Nabila ini dia datang ke apotek, ke rumah sakit misalnya, maka akan reportnya akan ketahuan dilayani di mana, ya. Terus tanggal berapa dia akan datang. Hal ini penting sekali adalah apabila di situ kita punya pasien dengan golongan penderita diabetes mellitus, golongan penyakit degeneratif, hipertensi. Nah, ini penting sekali kita harus mencatat patient medication report, mencatat riwayat pengobatan dari pasien tersebut. Ya, pasien tersebut apakah bisa datang ke apotek dalam posisi dia rajin misalnya, atau kita harus follow up lebih baik lagi. Fungsinya apa dengan follow up? Fungsinya adalah untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap minum obat. Nah, tentunya dengan kita bisa melihat dari patient medication report. Ya. PMR ini bisa dibuat menggunakan manual, juga bisa digunakan atau dibuat dengan cara elektronik. Ini contohnya, bahwa dengan catatan elektronik kita tidak perlu datang ke sana. Kita tidak perlu mengakses formulir manualnya, tapi dengan seperti ini kita bisa melihat datanya langsung by system. Satu saat datang pasien, misalnya namanya siapa, alamatnya mana, ditanya, kita sesuaikan, kita cari, oh pernah datang ke rumah sakit dengan riwayat pengambilan obat ABCD, ya. Terus di sini juga dengan patient medication report bisa ditambahi dengan adanya informasi
kira-kira pasien ini punya alergi obat apa. Nah, sehingga ini menjadi suatu bentuk catatan buat kita, pengingat buat kita. Tuh. Ya, ini pada adik semuanya pentingnya kita bagaimana sebuah peran dari sebuah sistem informasi manajemen punya peran yang sangat baik terhadap keberadaan atau terhadap dari sebuah sistem manajemen farmasi gitu ya. Bahwa sistem manajemen farmasi di sini berperan di dalam dua pilar. Itu pilar manajemen logistik farmasi dan pilar manajemen pelayanan farmasi. Ya, baik. Tentunya dengan adanya contoh-contoh seperti ini bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada adik-adik semuanya bahwa dengan sistem informasi yang ada bisa memudahkan pada pengambil keputusan. Contohnya juga misalnya kita harus memesan obat kepada distributor. Pesanan surat dengan sistem informasi bisa membuatkan surat pesanan dalam menggunakan sistem yang ada, tinggal di print saja, kebutuhannya apa saja di print, bisa diberikan kepada distributor yang ada untuk bisa dilayani, ya kan? Atau kita juga bisa memantau obat apa saja yang sudah pernah dilakukan proses pemesanan kepada distributor yang sudah ditunjuk gitu. Tentunya dengan sistem informasi ini kan bisa kan dilihat, coba bisa dilihat tuh adik-adik semua ini. Ini contoh bahwa dengan sistem informasi yang ada pun kita bisa men-tracing obatnya dipesan kepada siapa mana saja, obatnya apa saja, ya, jumlahnya berapa, ya kan? Ini pun bisa diakses dari mana-mana. Gitu. Atau kita juga ingin melihat stok obat, stok akhir yang kosong apa saja, sehingga kira-kira ini harus dilakukan proses pemesanan lebih cepat atau bagaimana. Ini bisa kita lakukan, bisa kita perbuat dengan sistem informasi, ya. Tuh. Tuh. Baik, dari yang ada kira-kira bisa memberikan gambaran ya bahwa peran dari sebuah sistem informasi, apalagi dengan kemajuan sekarang ini, dengan kemajuan sistem teknologi yang ada, bahwa dengan adanya sistem informasi ini bisa kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan manajemen farmasi, ya. Manajemennya ini bisa diterapkan di mana saja, baik di apotek, di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, ya, praktek dokter bersama, PPF, ya, itu, di industri farmasi, itu semuanya bisa, ya, di industri farmasi. Dengan informasi ini bisa membantu para pengambil keputusan, para pengambil kebijakan, ya kan? Dan kita bisa melihat obatnya apa saja sih yang terjadi, yang sudah kosong, kira-kira perlu diadakan lagi enggak obat yang kosong tersebut, kira-kira alasannya obat yang kosong ini kira-kira kenapa. Nah, ini kan juga di trace. Ini sebenarnya bisa dipesan kepada siapa saja, kemana saja, bisa dilakukan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Baik, kira-kira seperti itu ya gambaran dari sistem informasi manajemen.
Mudah-mudahan dengan saya beri contoh bisa memberikan gambaran yang lebih luas lagi bagaimana manfaatnya itu tidak secara teoritis saja, tetapi bisa dipraktekkan, bisa diberikan contoh, bisa kita contohkan, oh contohnya seperti ini, gitu. Iya, Pak. Ya, tidak hanya misalnya apotek apa informasi hanya tidak hanya cuman untuk membuat nota tok, tidak hanya membuat apa namanya faktur tok enggak, tapi bisa diambil informasinya dengan data-data yang lebih jelas. Ini contohnya faktur, ya. Kalau biasanya kan simulasi hanya membuat faktur seperti ini toh. Nah, tapi harapannya bahwa sistem informasi yang ada tidak hanya pemfakturan toh, membuat nota toh, tidak, tapi bisa memberikan masukan kepada stakeholder, memberikan masukan kepada pimpinan, memberikan mendukung untuk pengambilan keputusan di dalam manajemen kefarmasian. Kalau cuma nota tok seperti ini udah biasa, adik-adik, biasa. Informasi yang biasa itu sudah biasa gini. Dengan informasi yang ada bisa membantu untuk membuatkan namanya faktur, itu biasa itu ya. Tapi kalau sistem informasi ini memberikan keputusan, ya, bagaimana ini contohnya sebuah apotek, bagaimana apotek itu harus melakukan proses pemesanan lebih cepat dengan jumlah obat yang diperlukan, ya, sesuai yang dibutuhkan, dengan informasi yang secepat-cepatnya, sehingga proses pemenuhan kebutuhan juga bisa lebih cepat. Nah, ini yang jarang sekali. Nah, jarang sekali seperti ini. Nah, tapi harapannya adalah bahwa informasi bisa dieksplorasi sampai seperti ini. Dieksplorasi sampai namanya kalau di dalam hal bahasanya itu sistem pengambilan keputusan, ya. Ini kalau sistem sudah seperti ini, sudah sistem yang sudah premium, cara gampang ini sudah premium, sudah mahal. Nah, saya kira itu ada di semuanya. Jadi dengan sistem informasi yang ada adalah harapannya bahwa sistem informasi yang ada itu bisa berperan dua pilar dalam pelayanan kefarmasian, yaitu untuk manajemen logistik pasien dan berperan di dalam manajemen pelayanan kefarmasian atau pelayanan farmasi klinik. Saya kira itu untuk hari ini. Banyak kurangnya saya minta maaf. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ini yang dilihatin ini contoh dari, ini adalah bahasa pemrograman, adik-adik. Ini bahasa pemrograman. Bagaimana sebuah informasi data program sehingga bisa mendukung pelayanan farmasi. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Banyak yang saya minta maaf. Bila ada budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.